Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamal anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arwah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'amadana bi asrarihi wa 'adana bi barakatihi fi dharain. Radiyallahu ankum. Qissatu Maryam wa wiladah al-Masih Isa alaihi salam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi besar, Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sebelum kita membahas kisah Sayyidah Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam, maka terlebih dahulu kita kenali keluarga beliau. Tidak asing bagi umat Islam yang biasa membaca Al-Quran pasti kenal dengan sebutan Ali Imran. Ali Imran artinya keluarganya Imran. Jadi bukan dibaca Al-Imran ya. Yang benar Ali Imran, bukan Al-Imran. Di situ bukan alif lam ma'rifah tidak, tapi al satu kata yang berbeda yang maknanya keluarga. Surat ketiga yang ada di dalam Al-Quran ya, Ali Imran ini surat ketiga, dan surat ini diturunkan di Madinatul Munawwarah, termasuk Madaniyah. Kemudian nama atau penyebutan Ali Imran itu 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Imran yang dimaksud di sini atau yang dimaksud dalam Al-Quran ada 2 orang yang berbeda yang bernama Imran. Imran yang pertama tinggalnya di Mesir bersama Bani Israel. Tidak lain adalah ayah dari Nabi Musa. Nabi Musa memiliki ayah bernama Imran. Begitu juga Nabi Harun. Nabi Harun dengan Nabi Musa saudara. Di riwayah satu ayah tapi beda ibu. Wafir riwayah saudara kandung, satu ayah, ibu yang sama.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa Nabi Musa itu bernama Musa ibnu Imran Sofiyullah. Nabi Musa putranya Imran adalah kekasihnya Allah. Sofiyullah artinya kekasih Allah atau orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imran orang soleh, bahkan sebagian ulama menyatakan beliau nabi, dan kuburannya itu tertulis tuh Dhurih An-Nabi Imran, kuburan Nabi Imran. Namun pendapat mayoritas para ulama menyatakan bahwa beliau adalah seorang rajulun soleh, bukan berpangkat sebagai nabi, tapi seorang lelaki yang soleh, rajulun soleh. Istri beliau bernama Hana bintu Faqud bin Qabil. Sedangkan Imran bin Matan yang nasabnya nanti bersambung kepada Nabi Sulaiman. Jadi Sayyidina Imran itu adalah anak keturunan Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Arti dari nama Imran, orang yang sejahtera, orang yang memakmurkan, ya, dari kata memakmurkan. Imran orang yang selalu memakmurkan waktunya dengan kebaikan. Beliau menjaga Baitul Maqdis dan ahli ibadah. Begitu juga istri beliau bernama Sayyidah Hana. Hana artinya wanita yang baik, wanita yang dirahmati, atau wanita yang penuh dengan kasih sayang. Namanya Hana. Ini kakeknya Nabi Isa dan ini neneknya Nabi Isa. Jadi Sayyidina Imran itu adalah pangkatnya sebagai kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Bisa bayangkan? Hana neneknya Nabi Isa. Diceritakan di dalam beberapa kitab seperti kitab Al-Kamil fi Tarikh karya Ibnu Athir. Begitu juga kitab karya At-Tabari yang lahir tahun 224 wafat 310 Hijriah. Hana ini agir, monopos. Tapi pada satu peristiwa beliau menyaksikan ada induk burung memberikan makan kepada anak-anaknya. Itu terjadi di hadapan beliau. Seorang wanita yang sudah lama menikah pasti punya kerinduan memiliki anak. Maka secara spontan pada waktu itu keinginan memiliki anak itu tambah kuat ada di dalam hatinya, sampai akhirnya keluar lafaz nazar. Yang menyaksikan itu burung induknya memberikan makan kepada anaknya, kemudian saat itu beliau bernazar, ya Allah, kalau saya diberikan anugerah bisa hamil dan nanti melahirkan anak, saya akan nazarkan anak ini tugasnya hanya untuk ibadah kepadamu seumur hidupnya. Al-Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah wafat 110 Hijriah, beliau mengatakan bahwa ucapan Sayyidah Hana untuk nazar itu tidak lain adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim bermimpi untuk diperintahkan menyembelih Nabi Ismail dan Allah mengganti dengan kibas. Begitu juga sebagaimana ibunda Nabi Musa diilhamkan oleh Allah untuk membuang Nabi Musa di dalam peti di sungai. Semua itu ilham dari Allah Ta'ala. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
ibunya Nabi Musa, begitu juga istrinya Sayyidina Imran yang bernama Hana, yang tidak lain adalah ibunya Sayyidah Maryam. Maka bernazar beliau. Sini dikatakan kana Imran Abu Maryam rajulan 'azima fi Bani Israil wa kanat imra'atuhu 'aqira. Ya. Imran adalah kakek daripada Sayyidah Maryam. Bukan kakek, bapak. Kalau kakek Nabi Isa, bapak dari Sayyidah Maryam, seorang laki-laki yang sangat mulia di kalangan Bani Israel, dan istri beliau Aqira adalah seorang wanita yang monopos. Kata Aqira ini bisa masuk ke mudzakkar dan muannas, tidak perlu menambah ta marbuta. Ya, dia seperti haid. Haid itu khusus perempuan, tidak perlu lagi ditambahkan haidah. Ya, kalau kaidah bahasa Arab kalau ada tambahan ta marbuta itu perempuan, tapi untuk kata ini khusus nggak ada tambahan itu. Akir, haid itu sama tanpa tambahan. Cuma bedanya akir bisa masuk ke mudzakkar, bisa masuk ke laki-laki, bisa masuk ke perempuan, mudzakkar muannas. Tapi kalau haid khusus masuk kata itu kepada muannas. Ia mengatakan bahwa berharap Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya anak. Saat kalimat tersebut keluar dari lisannya Hana, beliau bernazar. Saat itu langsung haid, menstruasi. Setelah haid, padahal menopause kan tidak ada menstruasi, sudah lama tidak menstruasi. Setelah nazar, saat itu juga menstruasi. Kemudian kembali pulang ke rumah, tidak lama waktu masa suci. Ya, beberapa hari kemudian darah haid berhenti, tiba masa suci. Kemudian suami menggauli, setelah itu hamil. Harapan daripada Sayyidah Hana memiliki anak laki-laki, karena laki-laki lebih mampu menjalankan tugas untuk menjaga rumah Allah, disebut Baitul Maqdis. Ternyata ketika hamil kemudian melahirkan, lahir anak perempuan, bukan anak laki-laki, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabata hasana wa kaffalaha Zakaria ila akhir. Ada di surat Maryam, yang artinya ketika itu Imro'ah, istri Imran dari Imran, berkata, wahai penciptaku, aku nazar kepadamu janin yang ada di dalam perutku muharrarah. Nah, lafaz muharrarah ini tafsirannya banyak. Menazarkan anaknya untuk muharrarah. Apa arti muharrarah? Imam Sya'bi mengatakan mukhlishah lil ibadah, murni untuk ibadah, ikhlas untuk ibadah. Ada juga yang menafsirkan muharrarah bermakna atiqah min amri dunya li ta'atillah, memutuskan kesibukan dunia secara total hanya untuk taat kepada Allah. Ada juga yang mengartikan khadimah lil bai'ah, menjadi pelayan tempat ibadah. Ada juga yang menafsirkan
khadima liman yadrusul kitab, menjadi pelayan bagi orang yang belajar kitab Taurat. Itu arti muharram. Dan nazar yang dilakukan oleh Ibunda Sayyidah Maryam itu adalah tradisi yang ada di masa tersebut. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 wafat 774 Hijriah, di dalam kitab beliau Qasasul Anbiya atau Al-Bidayah wan Nihayah. Lahir ini anak, Nabi mengatakan bahwa doanya Sayyidah Maryam yang meminta, doanya Ibunda Sayyidah Maryam, Sayyidah Hana, meminta agar Allah menjaga anaknya dari godaan syaitan dan turunannya. Maka saat itu doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gangguan sama sekali syaitan di saat lahirnya Sayyidah Maryam. Begitu juga Nabi Isa, begitu juga para nabi semuanya. Anak yang terlahir biasanya menangis karena disentuh oleh syaitan. Dalam riwayat hadis, riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, ma min bani Adam maulud illa yamassuhu syaitan hina yulad fayastahillu sarikhan min masyi syaitan gaira Maryam wa ibniha. Yang artinya tidak ada seorang anak dari Bani Adam ketika dilahirkan melainkan disentuh oleh syaitan. Karena sebab disentuh oleh syaitan di saat dia dilahirkan, maka anak tersebut menangis. Kecuali yang tidak menangis waktu lahir, yaitu Sayyidah Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala barokah doa dari Sayyidah Hana. Dan begitu para nabi semuanya, mereka dijaga oleh Allah ketika dilahirkan. Setelah lahir Sayyidah Maryam, langsung sang ibu membawa anak yang masih bayi tersebut diserahkan kepada para ulama mereka, ya. Ulama-ulama mereka yang memang ditugaskan memakmurkan Baitul Maqdis. Dan bukan hanya ulama, di situ ada para nabi, di antaranya Nabi Zakaria, untuk merawat bayi suci tersebut. Nah, fir riwayah menyatakan Nabi Zakaria menikah dengan saudari dari Sayyidah Maryam. Setelah itu lahirnya Sayyidah Maryam, setelah itu punya anak lagi, namanya Asya. Nabi Zakaria menikah dengan saudarinya Sayyidah Maryam. Fir riwayah Asya itu adalah bibinya Sayyidah Maryam, saudara perempuan dari Sayyidah Hana, ibundanya Sayyidah Maryam. Ada dua pendapat. Di bawah ini sang bayi diserahkan kepada para ulama yang memakmurkan Baitul Maqdis untuk merawat. Ini tradisi mereka di zaman itu. Nanti itu seumur hidup tugasnya memakmurkan Baitul Maqdis sampai meninggal. Gak boleh sibuk yang lain, hanya ibadah, hanya puasa, hanya zikir, begitu saja. Maka pengurus Baitul Maqdis atau para ulama-ulama yang ada, mereka tahu ini anak daripada Sayyidina Imran, seorang tokoh besar di Baitul Maqdis. Bahkan diberikan julukan di masa itu Syekh Masyayikh, guru dari para guru, itu Sayyidina Imran. Mereka berebutan ingin menjadi apa? Guru dan pengasuh daripada Sayyidah Maryam. Maka pada waktu itu, karena semuanya ingin mendapatkan kemuliaan itu, diundilah
Siapa yang berhak untuk bisa merawat Sayyidah Maryam dan mendidik Sayyidah Maryam? Undiannya itu mereka melemparkan pulpen ke sungai. Sungai arusnya sangat kuat. Siapa yang pulpen itu dia melawan arus, berarti dia menang. Tapi yang terbawa arus kalah. Maka dilemparlah pulpen mereka, karena mereka para ulama punya pena. Dilempar pulpen itu ke sungai, semua pena terbawa arus, tapi penanya Nabi Zakaria melawan arus. Oh, menang. Masih belum puas, ulang lagi, diulang lagi. Yang kedua kalinya dilempar pulpen, melawan arus. Nabi Zakaria pulpennya melawan arus, pulpen ulama yang lain terbawa arus. Diulang-ulang sampai akhirnya mereka putuskan yang berhak merawat Sayyidah Maryam dan mengasuh Sayyidah Maryam adalah seorang nabi, yaitu Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Wa kaffalaha Zakaria, Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mengasuh Sayyidah Maryam adalah Nabi Zakaria. Dan memang Nabi Zakaria lebih berhak dari sisi pangkat seorang nabi dan punya hubungan keluarga dengan kekerabatan dengan Sayyidah Maryam, yaitu saudaranya Sayyidah Maryam adalah istrinya, atau riwayat kedua menikah dengan bibinya Sayyidah Maryam. Nah, keluarga ini dikenal Ali Imran, dikenal dengan keluarga julukan Usrah Tahirah wa Usrah Thayyibah, keluarga yang suci, keluarga yang baik. Diasuh, gak pernah lihat laki-laki yang bukan mahram. Nabi Zakaria buat tempat ibadah khusus, itu dikunci dari luar. Yang berhak untuk bisa bertemu adalah gurunya Nabi Zakaria, bahkan yang membawa makanan juga Nabi Zakaria. Dan beliau aktivitasnya siang malam ibadah, puasa dahar, puasa setiap hari. Dan puasanya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berbicara. Jadi hubungannya dengan Allah luar biasa. Ini wanita luar biasa, dan tidak ada satupun wanita di zaman itu yang ibadahnya mengalahkan Sayyidah Maryam. Bahkan dikatakan mengalahkan para lelaki juga di zaman itu, kecuali Nabi, ya. Ada Nabi Zakaria. Ini wanita, kalau ada wanita itu Nabi, Sayyidah Maryam ini berhak menjadi Nabi. Tapi kan wanita nggak ada yang diangkat menjadi Nabi. Istimewa ini wanita, istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Satu-satunya wanita yang namanya disebut dalam Al-Quran, disebut namanya ya Maryamu, disebut oleh Allah 30 lebih, 30 kali lebih. Bahkan jadi nama surat Maryam. Tidak lihat bagaimana kaum Nasrani mengangkat derajatnya, masuk ke magam apa? Ketuhanan. Saking hebatnya diangkat martabat Sayyidah Maryam sampai ke pangkat Tuhan. Kita umat Islam menghormati Sayyidah Maryam, tapi tidak boleh mengangkat ke derajat uluhiyah, ketuhanan. Kenapa bisa begitu? Karena ini wanita gak ada cacat. Ini wanita ini gak ada cacatnya. Gak pernah bicara orang seumur hidup, gak pernah. Padahal wanita itu paling berat menjaga lidah. Tapi ini Sayyidah Maryam, namanya itu hanya lidahnya itu hanya dia gunakan untuk zikir. Bahkan Nabi Isa dalam perut sering ngobrol dengan Nabi Isa. Nabi Isa dalam perutnya itu ngobrolnya bahas ilmu. Kalau diam, zikir. Sayyidah Maryam zikir, Nabi Isa dalam perut juga zikir. Dan suara zikir Nabi Isa terdengar oleh Sayyidah Maryam. Ini manusia-manusia pilihan. Allah mengatakan sudah memilihmu, istofaki. Allah katakan toharaki, dia sudah mensucikanmu.
menjadikan engkau sebagai sebaik-baiknya wanita di alam semesta. Itu firman di dalam Al-Quran. Nah, ini Sayyidah Maryam, tumbuh dia ibadah, ya, beliau ibadah luar biasa, sampai beliau itu disebutkan ketika sudah puncak magom sering berinteraksi dengan malaikat, bisa lihat malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan tadi ketika bernazar, ya, beliau Sayyidah Hana bernazar, kemudian Sayyidah Hana mengatakan bahwa aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari godaan syaitan atas apa yang ada di dalam perutku dan turunannya, dan aku namakan dia dengan Maryam. Analisanya Al-Imam Fakhrun Ar-Razi, Sayyidina Imran sudah meninggal, tidak pernah bertemu dengan Sayyidah Maryam. Beliau yatim. Dari mana beliau bisa simpulkan bahwa Sayyidah Maryam itu yatim, ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu? Dari firman Allah, inni samaituha Maryam, sesungguhnya aku memberikan nama kepadanya Maryam. Di situ yang memberikan nama adalah siapa? Istrinya Imran, Sayyidah Hana. Padahal biasanya anak itu yang memberikan nama bapak. Tradisi yang ada juga di masa itu, setiap anak yang lahir yang berhak memberikan nama kepada anak tersebut adalah bapak. Tapi di ayat tersebut yang memberikan nama adalah ibunya. Itu menunjukkan bahwa sang ayah sudah meninggal dunia. Maka peran Nabi Zakaria bukan hanya sebagai guru, tapi juga beliau sebagai ayah. Beliau juga sebagai yang mendidik Sayyidah Maryam. Al-khalah di manzilatil ada hadis mengatakan paman atau bibi dari saudaranya ibu itu pangkatnya seperti ibu kalau dia seorang bibi. Kalau dia seorang paman, pangkatnya seperti ayah. Al-khalah bi manzilatil ummi, bibi berpangkat sebagai ibu. Baik. Sayyidah Maryam tumbuh menjadi wanita yang sangat soleha. Allah uji. Ini bisa dikatakan ujian, bisa juga dikatakan anugerah. Anugerah karena apa? Dikasih kabar gembira, diberikan seorang anak laki-laki yang Allah angkat menjadi seorang nabi. Itu anugerah. Jadi beliau lagi ibadah di dalam mihrab, tahu-tahu di depan sudah ada laki-laki. Laki-laki tampan, padahal dari luar terkunci. Kata Sayyidah Maryam, jangan dekati saya tidak pernah bersentuhan, tidak pernah melihat laki-laki, jangan dekati saya. Kata laki-laki itu, saya malaikat. Malaikat menyerupai manusia, dan malaikatnya ini malaikat Jibril, Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Kata malaikat Jibril, saya diperintahkan oleh Allah memberikan pesan bahwa kamu nanti diberikan anak laki-laki, dan anak laki-laki ini adalah satu manusia yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, dan dia menjadi orang terkemuka di dunia maupun di akhirat, dan dia adalah orang yang dekat dengan Allah, itu Nabi Isa. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Malaikat mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah berikan kabar gembira kepadamu dengan kalimatnya akan lahir seorang anak yang bernama Al-Masih Isa. Dia adalah orang terkemuka di bumi dan orang terkemuka di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sayyidah Maryam masih gadis, tidak pernah menikah. Maka beliau mengatakan kepada malaikat, saya ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki dan tidak pernah menikah. Bagaimana saya punya anak?
Lam yamsasni basyarun, kata beliau, gak ada satu manusia pernah menyentuh. Kata ulama tafsir, makna tidak pernah menyentuhku, makna zahir, sentuh tangannya yang bukan mahram gak pernah. Apalagi punya anak, sentuh aja tidak pernah, salaman saja tidak pernah dengan laki-laki yang bukan mahram. Kok bisa saya punya anak? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa Allah mampu mengadakan sesuatu yang tidak ada tapi bisa diadakan. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, bisa ada Nabi Adam. Begitu pula kehendak Allah kepada dirimu, kamu akan diberikan anak tanpa bapak. Dengan hanya menyatakan kun fayakun, jadi maka akan terjadi. Kun fayakun terlalu lama, kalau orang sufi mengatakan. Kalau Allah itu baina kaf wa nun, antara huruf kaf dan nun sudah terjadi. Kalau kun fayakun masih hitungan 2 detik, kun fayakun 2 detik. Tapi kalau Allah mampu berkehendak antara huruf kaf dan nun, antara huruf kaf dan nun itu gak ada hitungan. Bainal kaf wa nun. Saat itu juga, itu dalam Al-Quran luar biasa. Nafakhna, menggunakan firman nafakhna, kami tiupkan masuk ke dalam dirinya Sayyidah Maryam. Ini kata tiupkan nih, para mufassirun panjang lebar bahas. Ada yang bilang langsung Allah kasih tanpa perantara malaikat. Sebagaimana Nabi Adam langsung kami tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Ulama tafsir lainnya mengatakan enggak, kalau ada kata kami berarti malaikat terlibat. Kami, kalau aku baru Allah langsung tiupkan. Tapi kalau ada kami itu isyarat bahwa peniupan ruh tersebut ke dalam diri Sayyidah Maryam itu lewat perantara malaikat. Dari mana bisa disimpulkan? Dari kata kami. Kalau kami pasti ada proses dan ada campur tangan makhluk sebagai perantara. Saat itu juga hamil. Saya katakan tadi bisa jadi satu anugerah diberikan anak seorang nabi, tapi di satu sisi ini jadi ujian. Dan itu secara manusiawi terlintas di benaknya Sayyidah Maryam, ini saya tiba-tiba hamil, kata orang apa nih di kampung? Oh, ini menakutkan. Akan muncul fitnahan-fitnahan mengatakan saya melakukan perzinahan di tempat ibadah, tempat yang sangat disucikan. Semua warga tahu saya tidak punya suami, bahkan saya tidak boleh bertemu dengan laki-laki. Kok tiba-tiba hamil? Ini perkara yang sangat besar. Itu ujian luar biasa. Bingung Sayyidah Maryam gimana ini? Akhirnya beliau putuskan, tunggu waktu malam tiba. Beliau pergi dari Yerusalem, itu kan di Yerusalem. Di riwayat masuk ke Baitul Maqdis juga. Beliau tengah malam keluar dari tempat ibadah agar tidak terlihat oleh manusia. Beliau jalan kaki dalam keadaan hamil. Menuju ke mana? Ke Jericho. Jericho itu perjalanan 40 kilo lebih. Kalau zaman sekarang jalan kaki kurang lebih 8-9 jam. Ini seorang wanita lagi hamil, jalan kaki. Sampai di tempat tersebut, beliau lihat ada satu batang pohon korma. Beliau pergi ke batang korma tersebut, disitulah melahirkan. Kalau versi Alkitab itu di kandang kambing, ya, lahir di situ. Makanya mereka namakan Baitul Lahmin, rumah menyembelih hewan. Itu kambing, di situ disembelih sapi. Di situ dilahirkan versi Alkitab. Tapi versi Al-Quran dan tafsir di satu pohon kurma, batang pohon kurma.
Bersandar beliau di situ, melahirkannya saat itu juga melahirkan. Jadi hari itu juga hamil, hari itu juga melahirkan. Ada pendapat mengatakan enggak, prosesnya seperti wanita biasa, 8 bulan sampai 9 bulan melahirkan. Tapi ada riwayat juga mengatakan hari itu juga hamil, hari itu juga melahirkan. Dan melahirkan secara normal, ya, tidak menyulitkan. Lahir itu anak suci. Lemas beliau sebagai seorang wanita habis melahirkan, enggak ada makanan, enggak ada minuman, sudah berapa jam tidak makan tidak minum satu hari itu. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wa huzzi ilaiki bi jiz'i nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Coba kamu goncangkan pohon korma itu. Digoncangkan pohon korma yang menjadi sandaran beliau, kemudian jatuh buah kurma yang matang. Makanlah, kuli washrabi, makanlah dan minumlah. Gak ada air, tapi Allah bilang makanlah dan minumlah. Malaikat datang, kemudian malaikat menyampaikan, injaklah tanah dengan kakimu. Diinjak saja, keluar air, minum dari situ. Makan kurma. Itu dalam dunia medis, habis melahirkan paling bagus makan makanan yang manis, apalagi kurma. Habis makan baru minum. Ayat Al-Quran selalu mengatakan makanlah, minumlah, gak pernah minumlah dan makanlah. Allah mengajarkan cara makan yang sehat. Kalau mau sehat, makan dulu. Setelah itu diamkan, jangan langsung minum. Makan sambil minum. Tapi makan selesai, tunggu waktu 10-15 menit, kemudian minum. Makanya selalu ayat Al-Quran menyatakan kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Makan, beliau makan itu fit, stamina kembali, stabil. Minum segar, diuji oleh Allah. Bayangkan diuji. Allah perintahkan balik lagi ke kampung, bawa itu anak. Ini Sayyidah Maryam pergi ke tempat yang jauh menyembunyikan ini. Jangan sampai dituduh yang tidak-tidak. Tapi sudah lahir, Allah katakan apa? Kembali. Dan nanti sudah dikasih kabar. Dan nanti kamu akan dapati orang-orang akan bertemu denganmu dan mau fitnahmu. Ini hikmahnya luar biasa. Jadi masalah yang ada menimpa orang-orang yang soleh bukan karena Allah benci, tapi justru Allah sedang mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya lewat masalah, lewat ujian. Sayyidah Maryam punya salah apa? Tidak ada. Seumur hidup ibadah, tapi masalahnya luar biasa, diuji oleh Allah. Dan itu memang sudah hukum Allah. Allah mengatakan apa? Apakah kalian orang yang mengatakan beriman, kalian pikir kalian tidak diuji? Tidak diuji. Diuji kelihatan imannya sampai mana. Kayu gahru itu kayu yang mahal. Tapi kalau tidak dibakar, ya tidak ada manfaat. Harus dibakar baru ketahuan, oh ini wangi. Orang-orang hebat begitu, harus diuji baru ketahuan kehebatan mereka. Kata Sayyidah Maryam, saya laksanakan. Ujian berikut, Allah katakan apa? Nanti kalau mereka fitnah kamu, mereka kata-katain kamu, kamu diam saja, jangan menjelaskan apa-apa. Jangan bela diri, diam. Jangan klarifikasi. Tapi kamu isyaratkan kepada mereka, tanya kepada bayi. Tanya kepada bayi Nabi Isa. Balik beliau bawa itu bayi. Betul, sampai tiba di kampungnya, di tempat tinggalnya ada orang ramai. Ternyata ada yang lihat. Sudah ada yang lihat beliau jalan dengan perut yang besar. Sudah lahir tuh anak. Oh, difitnah. Kamu nih keluarga kamu orang baik, ternyata kelakuan kamu kayak begini, pura-pura jadi orang baik, tinggal di tempat ibadah di Baitul Maqdis, ternyata kamu berzina dan seterusnya. Beliau bersabar ya. Dia kasih komen. Allah klarifikasi.
bahwa Sayyidah Maryam bukan penzina, kata Allah. Bagia artinya penzina. Selesai mereka menyatakan, mencela, memfitnah, kemudian Sayyidah Maryam mengisyaratkan. Mereka faham, suruh bicara dengan. Ada yang mengatakan sudah gila, tadi suruh bicara dengan ini bayi baru lahir. Akhirnya satu orang memberanikan diri mendekat. Dia tanya, kamu siapa? Fi tafsir ditanya, kamu anak siapa? Itu dalam tafsir diceritakan Nabi Isa bicara, saya anaknya Maryam, saya bukan terlahir dari perzinahan. Saya dipilih Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Dan ibu saya ini wanita yang suci, tidak pernah berzina. Diklarifikasi langsung oleh Nabi Isa. Kalau ya klarifikasi begini pasti terima. Kenapa? Baik. Mukjizat. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu terabadikan. Nabi Isa berbicara, ditanya siapa kamu? Qala inni Abdullah. Sesungguhnya saya hamba Allah. Atanil kitabah wa ja'alani nabiyya. Dia memberikan kepada saya kitab suci dan dia Allah menjadikan saya seorang nabi. Wa ja'alani mubaraka aina ma kuntu. Dan dia Allah menjadikan saya manusia yang berkah dimanapun saya berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepada saya melaksanakan salat, menunaikan zakat selama saya hidup. Wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbara saqiya. Dan Allah mewasiatkan padaku berbakti kepada ibu. Kenapa gak disebut bapak? Ibu. Kan bakti harus ke bapak dan kedua orang tua. Ya karena bapaknya gak ada bapak, adanya ibu. Saya diperintahkan berbakti kepada ibu saya, dan saya dijadikan sebagai anak yang tidak pernah sombong, yang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan di hari aku dilahirkan, dan di hari aku akan wafat, dan di hari aku dihidupkan, ya, di hari kebangkitan dalam keadaan hidup. Itu kalimat Nabi Isa waktu masih bayi. Nah, setelah itu nama baik Sayyidah Maryam, ya, nama beliau menjadi nama yang terjaga reputasi kebaikannya. Dan Allah memberikan keramat begitu banyak kepada Sayyidah Maryam. Di antaranya yang terabadikan dalam Al-Quran, tiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, sudah didapati makanan. Dan makanannya ini selalu makanan yang berbeda dengan musim, ya, buah-buahannya selalu berbeda dengan musim. Kalau Nabi Zakaria bawa makanan dengan buah di musim panas, buah yang ada di mihrabnya Sayyidah Maryam di musim dingin tumbuh. Kalau bawa di musim dingin, buah tersebut yang tumbuh di musim dingin, buah yang ada di mihrabnya Sayyidah Maryam, buah yang tumbuh di musim panas. Dan makanannya makanan yang istimewa. Sampai Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu dapat ini makanan? Yang megang kunci saya, gak ada yang bisa masuk ke kali saya. Dan yang membawa makanan saya, setiap kali saya bawa makanan sudah ada makanannya, padahal saya kunci. Bukan satu kali saja kejadian, berulang-ulang kali. Makanya ada lafaz kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tiap kali. Apa arti tiap kali? Bukan satu kali, sudah sering. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, didapati ada makanan. Rizqa, maknanya tafsirannya makanan. Wahai Maryam, dari mana kamu dapat ini makanan? Dijawab, ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah jika memberikan rizki kepada hambanya tanpa ada perhitungan, tanpa ada hisab.
tempat itu ibadahnya Sayyidah Maryam dijadikan tempat tawasulnya Nabi Zakaria. Fahunalika da'a Zakaria rabbahu, di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah meminta agar dianugerahkan anak. Dan Allah diberikan anak seorang nabi bernama Nabi Yahya alaihissalam, dan kedua-duanya mengandung di waktu yang sama. Ada riwayat kedua mengandung di waktu yang sama, hanya 2 bulan. Ketika Sayyidah Maryam bertemu dengan istrinya Nabi Zakaria, ini riwayat kedua ya. Riwayat pertama kan langsung kabur tadi, pergi ke Jericho. Tapi ada riwayat kedua, beliau hamilkan sampai 8 bulan atau 9 bulan. Tiap kali bertemu dengan istrinya Nabi Zakaria yang sedang mengandung Nabi Yahya, itu terdengar suara salam dari perutnya istrinya Nabi Zakaria. Salam kepada Nabi Isa yang ada di perutnya Sayyidah Maryam. Dijawab oleh Nabi Isa. Itu terdengar oleh ibu mereka. Dan dilihat dalam perut itu Nabi Yahya menundukkan kepalanya di hadapan Nabi Isa sebagai simbol bahwa Nabi Isa makomnya lebih tinggi. Seorang nabi yang istimewa yang masuk ke derajat ulul azmi. Subhanallah. Akhirnya sudah. Saat itu Nabi Isa lahir ya, dan diasuh. Ini pembahasan berikut kita bahas tentang Nabi Isa. Ya, dan Sayyidah Maryam setelah itu wafat. Beliau wafat dalam keadaan terhormat. Beliau wafat dalam keadaan baik, dan nama beliau itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya khadimatur Rabb. Imam Ja'far Shadi mengatakan arti dari Maryam adalah khadimatur Rabb, pelayannya Allah. Itu arti dari Maryam. Kalau Nabi Isa artinya anak yang selalu dijaga oleh Allah, anak yang selalu dilindungi oleh Allah. Makanya sesuai nama. Mereka ingin membunuh Nabi Isa, tapi Allah angkat. Ya, kita umat Islam sampai hari ini kita meyakini beliau itu masih hidup dengan ruh dan jasadnya. Ya, dengan ruh dan jasadnya. Bahkan Syekh Abdul Wahab Sya'roni menyatakan bahwa Nabi Isa termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi, tapi pangkatnya sahabat. Kok bisa jadi nama disebut dengan sahabat? Karena Nabi pernah bertemu dengan Nabi Isa di peristiwa Mi'raj. Dan ulama-ulama hadis mengatakan yang namanya sahabat orang yang pernah melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman. Syarat ini terpenuhi. Namun ada yang menambahkan bertemunya di bumi, bukan di langit. Sahabat itu bertemunya di bumi. Nabi ketemu Nabi Isa di langit, tapi juga di bumi. Masuk syarat sebagai sahabat, masih hidup, kemudian melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan tentu meninggal dalam keadaan beriman. Itu kuburannya sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Isa dikuburkan di samping kuburannya Nabi Muhammad SAW di situ. Dan nantinya beliau akan membela turunan Nabi Muhammad SAW yang memimpin dunia nanti di akhir zaman, yang kita kenal dengan nama Imam Mahdi. Beliau akan turun di mana? Di Syam. Dalam riwayat di Masjid Quba atau Menara Putih. Nabi sudah terangkan turun dari langit dengan 2 malaikat dan rambutnya basah, seakan-akan habis mandi. Kemudian turun ke tempat tersebut. Itu Menara Putih di zaman Nabi belum ada. Ya, ini kan hadis Nabi bahwa nazala Isa bin Maryam inda manaratil bayda di Damaskus, kata Nabi. Akan turun Nabi Isa di bumi di Menara Putih yang ada di Damaskus. Waktu Nabi bersabda hadis ini, menaranya belum ada, masjidnya belum ada, bahkan wilayah itu belum masuk wilayah kekuasaan Islam. Suriah belum. Nanti di masa siapa? Sayyidina Umar bin Khattab.
Tapi banyak yang lupa nih hadis ini dan banyak yang belum hafal juga. Pada waktu itu mereka bangun masjid di Damaskus, masjid namanya Masjid Umawi. Di masa Khilafah Daulah Umawi dibangun Masjid Menara Putih. Setelah dibangun, beberapa ahli hadis baru sadar ini yang Nabi maksud. Disitulah beliau turun di saat Imam Mahdi dengan pasukannya ingin melaksanakan sholat. Turun Nabi Isa. Dan Imam Mahdi sudah tahu ini waktu turunnya Nabi Isa. Karena dalam riwayat, dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar, Imam Mahdi sambil melihat ke atas langit. Ya. Dan itu masjidnya memang nggak ada atap bagian itu. Bagian belakang tuh langsung bisa lihat ke langit. Sambil menunggu turunnya Nabi Isa. Ketika turunnya Nabi Isa, qomat sholat. Masuk Nabi Isa. Imam Mahdi memerintahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Dia tidak mau. Kata Nabi Isa, antum takadam. Kau yang jadi imam, saya mau. Kenapa? Karena saya ikut agama ini, agama kakekmu Nabi Muhammad SAW. Baru sekali itu menghadapi Dajjal, dan ini kisahnya panjang tentang peperangan yang terjadi dan Nabi Isa yang diizinkan oleh Allah membunuh Dajjal di Babul Lut yang ada di wilayah Palestina. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Nabi Isa alaihissalam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah